Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dunia? Betul? Maka itu saya selalu menganjurkan. Begitu pula di tempat ini. Jangan pernah menolak. Dengar ini baik-baik. Jangan pernah menolak kalau saudara didaulat oleh tetangga-tetangga untuk jadi ketua RT. Enggak ada yang amin. Kenapa? Karena kalau sampai tetangga-tetangga minta kita jadi ketua RT, pasti bukan dinilai karena dia nganggur. Wah celaka kok dinilai karena kita nganggur. Lo diberi jadi ketua RT, jangan sampai. Tapi biarlah mereka menilai itu orang baik. Betul? Saudara, bahkan saya menganjurkan kalau lagi ada pemilihan ketua RT, hampir nggak ada orang yang mau. Nggak digaji tapi repot. Bayangkan. Tapi tawarkan diri kita sebagai gereja. Saya siap. Nggak amin lagi. Maunya duit melulu sih. Jangan tersinggung saya bicara ini. Menjadi ketua RT itu gembala untuk kampung itu, untuk daerah itu. Katakan amin. Itu kesempatan yang luar biasa. Saudara, RT artinya rukun tetangga. Ingat, ada jutaan Tuhan di dunia. Masing-masing agama punya Tuhan. Betul tidak? Mengapa masing-masing agama punya kitab suci? Itu menunjukkan Tuhan mereka berfirman kepada mereka. Dan kitab suci itulah bukti firman Tuhan mereka. Walaupun tidak semua saudara pernah membaca atau menyelidiki kitab-kitab suci agama lain, paling tidak kita tahulah. Nah, kalau kita meneliti, mengetahui firman Tuhan di masing-masing agama, pertanyaan saya dengarkan, berarti Tuhan itu sama atau tidak? Saya dengar ada jawab sama di situ. Tidak. Kalau Tuhan itu sama, firman-Nya akan sama semua. Betul? Firman Tuhan tidak sama, berarti Tuhan pun tidak sama. Tuhannya orang Hindu berfirman, manusia dibagi dengan kasta-kasta. Itu firman Tuhan mereka. Allah berfirman, balas orang yang menganiaya kamu. Kalau kamu bunuh orang-orang tertentu, kamu akan masuk surga. Itu firman Allah. Allah juga berfirman, kalau laki-laki sanggup boleh menikah lebih dari satu. Tapi firman Yahweh beda. Yahweh berfirman, kasihlah musuh, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Allah firmannya beda. Yahweh berfirman, seorang suami hanya boleh punya satu istri, sebab Yahweh benci perceraian. Buddha punya firman lain lagi. Orang-orang Sikh punya firman lain lagi. Jadi Allah bukan Tuhan kita. Jangan panggil dia. Kembalikan kepada yang punya Tuhan. Hormati orang Islam. Ingat syahadat Islam 3 kalimat. Kalimat yang pertama jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah bukan Tuhan kita, Tuhan mereka. Kembalikan. Tuhan kita punya nama, Bapa kita Yahweh. Mau nggak orang Islam manggil Yesus? Siapa jawab? Tidak mau. Mau nggak orang Buddha panggil Wisnu, Brahma? Padahal Hindu dengan Buddha lain negara yang sama? Tidak akan mau. Hanya kitab suci bahasa Indonesia yang ada nama yang lain ini. Kitab suci bahasa-bahasa suku di Indonesia tidak ada pakai nama itu. Yang punya kitab bahasa Jawa terjemahan lama, Yehuwa. Orang Batak, Jehovah. Beda sudah. Dari firman-Nya kita tahu siapa Tuhan. Jadi kalau kita panggil-panggil Allah, salah alamat, bukan Tuhan kita. Maka kita harus menyadari firman itu beda. Saya sudah mengerti. Minta Roh Kudus menerangkan lebih jauh. Jadi firman Yahweh dan firman Allah beda. Firman Tuhan orang Hindu beda lagi. Dan semuanya beda. Tidak ada yang sama. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang dinilai itu adalah impact yang keluar dari kehidupan kita
setelah kita jumpa dengan Yesus Tuhan kita. Kita harus mengerti ini. Lagi sekali, apa kesan orang pertama kali ketemu kita? Terpujilah Tuhan kalau dipilih jadi ketua RT karena orang kampung berkata itu orang baik. Terima. Kalau mau jadi ketua RT abadi, puji Tuhan. Nggak amin lagi. Abadi, berapa periode nanti itu? Nggak apa-apa. Karena itu kesempatan memberkati mereka. Nah, Tuhan ada jutaan di dunia ini. Ada jutaan Tuhan, saudara. Tapi hanya satu Tuhan yang namanya The Prince of Peace, Raja Damai. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Allah itu nggak pernah mau berdamai. Itu bukti. Ayo kita hormati mereka karena itu memang firman-Nya. Kita nggak bisa marah pada orang Hindu kalau Tuhannya berfirman pembagian kasta. Itu hak mereka. Tapi kita harus hargai. Saya harap saudara mengerti. Jadi dari kata-kata orang itu, maka kita akan terpengaruh. Bagaimana cara kita hidup? Kita lihat dulu Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat yang kelima. Ayat ini dikhotbahkan pada hari Natal. Tapi hari ini kita akan melihat kebenaran ini bukan pada hari Natal. Yesaya 9 ayat yang kelima. Di sini Tuhan Yesus punya berapa nama? Coba hitung. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan kepada kita. Dan lambang pemerintah dari atas baunya. Lalu namanya ada berapa? Satu, siapa? Penasihat ajaib. Dua, Tuhan. Jangan panggil nama itu lagi. Ingat, kembalikan pada yang punya. Tuhan yang perkasa. Yang ketiga siapa? Bapa yang kekal. Keempat siapa? Raja Damai. Tahun 94 saya dicelikkan Papa di surga. Selama itu saya salah. Di mana saya salah? Saya pikir, saya percaya saudara pun mikir sama seperti saya. Kalau Tuhan Yesus punya 4 nama yang hebat, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Menurut saudara, siapa yang memberi nama Yesus Tuhan kita sehebat itu? Ayo siapa? Menurut kita? Gak usah ragu-ragu, cepat. Pasti Bapa di surga. Nah, sama salahnya seperti saya kalau begitu. Ternyata 4 nama ini tidak diberikan oleh Bapa di surga. Mari kita teliti. Semua mata lihat ke Yesaya 9. Jangan lihat saya, ayatnya di situ. Oke, lihat ini. Dan namanya, lanjut. Ayo baca. Dan namanya disebutkan orang. Natal 94 saya baru sadar kalau saya sudah salah lebih dari 20 tahun. Ternyata bukan Bapa di surga yang memberikan Yesus 4 nama yang hebat itu. Orang menyebut. Saya terpukau. Jadi penasihat ajaib, Wonderful Counselor dalam bahasa Inggrisnya, itu bukan Bapa memberi. Tuhan yang kekal, itu pun bukan Bapa memberikan. Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita meneliti kalimat ini. Mengapa saudara punya tetangga, misalnya, ya namanya jelas, misalnya Amin gitu misalnya. Tapi kenapa orang nyebut itu lo maling, itu lo maling? Kenapa orang nyebut dia maling? Cepat, kenapa? Ya karena perbuatannya maling. Padahal namanya Amin. Kalau Yesus disebutkan orang penasihat ajaib, berarti dia itu apa kerjaannya? Menasihati dengan keajaiban. Maka seharusnya murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudara Tuhan Yesus, harus disebutkan orang juga. Kalau kamu butuh nasihat, cari orang itu. Dia nasihatnya ajaib. Kalian kan cepat, jangan diam saja ini. Kok diam terus? Saya lagi ngotot ngomong gitu, diam saja. Amin. Mengapa
nasihat ajaib